Pernah nggak sih, waktu Anda lagi di pom bensin, terus ngelihat harganya, dan kepikiran, kok harganya segini ya? Nah, di balik setiap angka harga itu, sebetulnya ada sebuah tarian ekonomi yang super menarik. Hari ini, kita akan bongkar tarian antara penawaran, permintaan, dan titik temu keduanya untuk menjawab pertanyaan simpel tapi penting itu. Yuk, kita mulai. Kita pakai contoh yang dekat banget sama kita sehari-hari, bensin. Kenapa sih harganya bisa naik turun, kadang bikin senang, kadang bikin pusing? Jawabannya itu bukan sihir, tapi sebuah proses ekonomi yang sebenarnya sangat logis. Dan kita akan pecahkan misteri ini bareng-barang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dari sudut pandang kita, para pembeli, yaitu permintaan. Terus, kita ganti topi jadi penjual, dan bahas soal penawaran. Setelah itu, kita lihat momen jabat tangan mereka di titik keseimbangan. Dan terakhir, kita intip apa yang terjadi kalau harganya, meleset. Babak 1. Perspektif pembeli. Semuanya berawal dari kita, para konsumen. Oke, jadi apa itu permintaan? Dalam ekonomi, permintaan itu adalah jumlah barang yang konsumen mau dan mampu beli pada berbagai tingkat harga. Nah, dua kata ini penting banget, mau dan mampu. Saya sih mau banget punya mobil sport, tapi kalau nggak mampu, ya itu cuma keinginan, bukan permintaan efektif di pasar. Aturan mainnya simpel banget, dan kita semua pasti ngalamin ini. Namanya hukum permintaan. Logikanya gini, kalau harga naik, kita jadi mikir-mikir kan mau beli, jadi jumlah yang kita beli turun. Sebaliknya, kalau ada diskon gede dan harga turun, wah kita jadi pengen beli lebih banyak. Masuk akal banget kan? Dan ini dia wujudnya dalam angka. Coba deh lihat, waktu harga bensin murah banget, cuma $1, pasar mau borong 800 juta galon. Tapi, begitu harganya meroket ke $2,20, lihat kan, permintaannya langsung anjlok jadi 420 juta galon. Jelas banget polanya. Oke, ini penting banget buat dibedain ya. Permintaan itu beda sama kuantitas yang diminta. Anggap aja permintaan itu seluruh daftar belanja kita di berbagai kemungkinan harga. Sedangkan kuantitas yang diminta itu ya jumlah barang yang kita masukin keranjang pada satu harga spesifik saat itu juga. Babak 2. Perspektif penjual. Oke, sekarang kita balik medalinya. Kita coba berpikir seperti produsen. Penawaran itu ibarat cerminnya permintaan. Ini adalah jumlah barang yang produsen bersedia jual pada setiap tingkat harga. Dan kalau buat mereka, kuncinya satu, untung. Penawaran juga punya hukumnya sendiri, tapi logikanya kebalikan dari permintaan. Coba deh bayangin Anda itu produsen. Kalau harga jual lagi tinggi-tingginya, makin semangat dong produksi banyak. Untungnya kan gede. Tapi sebaliknya, kalau harga lagi anjlok, ya, insentif buat produksi banyak juga jadi berkurang. Kita lihat lagi datanya. Pas harga cuma $1, produsen agak males nih. Cuma mau jual 500 juta galon. Tapi, coba tawarin mereka $2.20. Wih, pasokan langsung membludak jadi 720 juta galon. Harga lebih tinggi, cuan lebih besar, pasokan lebih banyak. Aturan mainnya sama persis kayak tadi. Penawaran itu adalah keseluruhan rencana jualan mereka di semua level harga. Sementara kuantitas yang ditawarkan adalah jumlah spesifik barang yang mereka keluarin dari gudang untuk dijual di satu harga tertentu. Babak 3. Jabat tangan di pasar. Nah, ini dia bagian paling serunya. Disinilah keajaiban pasar terjadi, ketika pembeli dan penjual akhirnya nemu kata sepakat. Jadi kita punya dua kubu nih. Pembeli yang maunya harga semurah mungkin, dan penjual yang maunya harga setinggi mungkin. Terus, gimana dong mereka bisa ketemu di tengah? Mereka bertemu di satu titik manis yang namanya equilibrium, atau titik keseimbangan. Ini adalah satu-satunya titik harga, di mana jumlah barang yang mau dibeli konsumen sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual produsen. Klop, nggak kurang, nggak lebih. Waktu kita satuin data pembeli dan penjual di satu tabel, cuma ada satu baris di mana angka mereka cocok. Coba perhatiin deh, di harga berapa jumlah yang diminta sama persis dengan yang ditawarkan? Yap, bener banget. Di harga $1.40, angkanya sama-sama 600. Dan inilah dia, harga keseimbangan pasar. Harga yang secara alami disepakati oleh semua orang, yaitu $1.40. Dan pada harga itu, jumlah bensin yang berpindah tangan dari penjual ke pembeli adalah 600 juta galon. Itulah kuantitas keseimbangannya. Babak 4. Kalau harganya nggak pas. Oke, jadi titik seimbang itu kondisi ideal. Tapi apa yang terjadi kalau pasar lagi nggak seimbang?
Yuk, kita berandai-andai. Gimana kalau tiba-tiba harganya dipatok ketinggian, misalnya $1.80 per galon, jauh di atas titik seimbang kita tadi? Nah, di harga $1.80 produsen semangat banget mau jual 680 juta galon. Masalahnya, kita sebagai pembeli cuma mau beli 500 juta. Hasilnya, ada kelebihan pasokan atau yang biasa kita sebut surplus. Bensin jadi numpuk di pom bensin, nggak laku. Terus gimana? Ya penjual pusing dong, lihat stoknya nggak gerak. Supaya nggak rugi, apa yang mereka lakuin? Banting harga, kasih diskon. Nah, tekanan inilah yang secara otomatis dan perlahan-lahan mendorong harga kembali turun ke titik seimbang $1.40. Sekarang kita balik situasinya. Gimana kalau harganya justru kemurahan? Katakanlah cuma $1.20 per galon. Wah, kalau harganya murah gini, semua orang langsung nyerbu. Permintaan meroket sampai 700 juta galon, tapi produsen, mereka cuma mau jual 550 juta. Akibatnya, barang jadi langka, atau yang kita sebut kelangkaan. Hasilnya bisa kita tebak, antrian panjang di mana-mana, stok cepat habis. Penjual yang pintar ngelihat ini sebagai peluang. Wah, banyak yang nyari nih, bisa dinaikkan harganya. Dan dorongan buat cari untung lebih inilah yang mengerek harga kembali naik menuju titik seimbang $1,40. Jadi, ini dia kekuatan tak terlihat dari pasar. Setiap kali pasar lagi nggak seimbang, entah itu karena kelebihan barang atau kekurangan barang, selalu ada tekanan alami yang mendorongnya kembali ke tengah. Keren ya, pasar itu pada dasarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, kita udah lihat gimana pasar itu secara alami selalu mencari titik seimbangnya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apa yang terjadi kalau ada gangguan dari luar? Misalnya ada peraturan baru dari pemerintah, atau ada kejadian besar tak terduga yang mengacaukan semuanya? Nah, itu dia topik menarik untuk lain waktu.